kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan jikalau di hari ini kita masih diperkenankannya untuk merasakan hari yang baru. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Bapa, ajari kami untuk menjalani hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi, ini juga yang akan memampukan kami untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan di hari ini bagi kita tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop firman Tuhan bagi kita di hari ini merupakan sebuah kata-kata ataupun janji penghiburan, janji kekuatan bagi para murid Yesus sebelum Yesus menyelesaikan misinya di dunia. Yesus menetapkan hati para murid akan keberadaan Yesus setelah Dia mengakhiri misinya di dunia ini. Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, maka tempat di mana Yesus berada, maka itu juga yang akan menjadi bagian bagi dirinya. Itu yang dijanjikan oleh Yesus. Terlebih yang dikatakan dalam perikop ini, bagi setiap yang melakukan pekerjaan yang telah Ia lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang telah Ia lakukan. Dan bagi setiap orang yang seperti itu, maka di mana Yesus berada, maka disitulah Dia juga berada. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tahu bahwa apa yang telah Ia lakukan untuk dilakukan bagi setiap orang yang percaya, pastinya itu tidak mudah. Oleh sebab itu, dalam nats firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 14 menekankan pentingnya doa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terlebih pekerjaan yang lebih besar yang bisa dilakukan dari sebelumnya. Nah, kalau kita baca mulai dari ayat 13 dikatakan, dan apa ya juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Dalam hal ini kita diingatkan bahwa doa bukanlah sebuah interkom domestik yang bisa buat hidup kita lebih mudah dalam segala sesuatu, yang bisa kita gunakan untuk memanggil teman kita yang mungkin rumahnya ada beberapa blok dari rumah kita. Janganlah kita menganggap doa sebagai sesuatu yang membuat hidup kita lebih gampang. Dalam hal ini, doa diberikan kepada kita di dalam konteks kita melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang menjadi janji Tuhan Yesus. Seorang teolog ada yang mengatakan doa itu bukanlah interkom domestik, tapi walkie-talkie di dalam medan peperangan. Seperti prajurit yang diberi tugas oleh seorang jenderal untuk merebut suatu kota. Ada banyak kesulitan pastinya, banyak tantangan, banyak ranjau, banyak musuh untuk dia. Tapi dia harus berjuang untuk masuk ke kota itu. Tapi di tengah kesulitan tersebut, sang jenderal memberi walkie-talkie. Sehingga dengan walkie-talkie tersebut, setiap saat 7 kali 24 jam, kapanpun dibutuhkan oleh prajurit tersebut, maka dia akan mendapatkan nasihat, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan hikmat, dan dia kapan saja juga bisa bertanya kepada sang jenderal apa yang harus dilakukan. Doa ditaruh dalam konteks kita melakukan pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Sebuah janji yang luar biasa yang diberikan Yesus bukan hanya untuk para murid, tapi janji itu diberikan bagi kita setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan janji itu ada 2 kali disebutkan dalam ayat 13 dan ayat 14. Dan ini merupakan janji yang begitu luar biasa bagi kita. Berdoa dalam nama Yesus adalah bukan mantra untuk meminta apa saja yang kita inginkan langsung kita terima. Tapi berdoa dalam nama Yesus berarti segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita minta, itu semua sesuai dengan karakter Kristus. Berdoa di dalam nama Yesus berarti mempunyai motivasi utama hanya untuk memuliakan Kristus. Itulah arti doa di dalam nama Yesus, terkhusus dalam perikop firman Tuhan yang sampai pada kita di hari ini. Marilah saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita boleh taat kepada Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan, dan kita boleh berseru setiap saat apapun yang mau kita minta dalam namanya, dan kita juga boleh mengalami pertolongan dan jawaban dari Dia yang begitu luar biasa untuk kebaikan hidup kita. Dan biarlah dengan iman percaya kita dapat mengakui dan mempercayai perkataan-perkataan Kristus ini dengan sungguh-sungguh, seperti yang Dia janjikan bagi para murid pada saat itu, dan janji itu juga yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat setiap kepercayaan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan, menunjukkan siapa kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-pengikut Engkau yang percaya sungguh-sungguh dalam tangan-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kami tahu harus meminta pertolongan kepada siapa, yaitu Engkaulah yang mempunyai jawaban yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Rungkut Cisalak. Bapa, Engkaulah yang memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di Rungkut Cisalak. Biarlah mereka tetap boleh merasakan kasih berkat-Mu senantiasa kapanpun dan dimanapun. Terlebih dalam kondisi saat ini pun mereka tetap mampu melihat karya-Mu yang begitu besar dalam hidup mereka. Berkati para hamba-Mu yang melayani di Rungkut Cisalak, baik pendeta kami bersama keluarga, baik pertua diaken kami dan pertua diaken emeritus kami,
pelayan-pelayan KKR kami, dan segala pengurus kategori boleh bersatu hati untuk tetap setia melayani Tuhan seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di hari ini, dan pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu saja, sehingga dalam setiap perbuatan kami itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan memberkati.